Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Dah. Monggo. Baik. Monggo jenengan dulu, Pak Wi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Jatmiko? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Wiono hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Ada apa ya Pak Wi? Sepertinya ada hal yang penting yang mau diobrolkan. Oh iya, saya mohon maaf nih Pak Jatmiko. Hari ini sedang sibuk atau tidak ya? Oh, enggak Pak Wi. Hari ini sedang santai saja. Memang ada apa ya Pak Wiono? Oh iya, maaf. Saya mau ngobrol sebentar, ya antara 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung ini Pak Jatmiko. Mungkin dengan ngobrol dengan Pak Jatmiko ada sesuatu yang saya dapatkan. Oh, begitu. Terus apa tujuan dari obrolan kita ini Pak Wiono? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran, masukan mengenai permasalahan di kelas 6 gitu Pak Jatmiko. Oh, itu ya Pak Wiono. Pak Wiono ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Masalah apa ya Pak? Ya betul, saya mau cerita untuk kelas 6 tahun ini itu berbeda dari tahun sebelumnya Pak Jatmiko. Entah mengapa mereka itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Antar anak perempuan juga terlihat ada pemisah saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar itu terkesan nggak mau bareng atau nggak mau kerjasama. Jadi saya bingung Pak Jatmiko. Oke, jadi Pak Wiono merasa bingung ya. Terus keadaan murid belum ada rasa kebersamaan dan kerjasama kelompok di dalam kegiatan belajar mengajarnya. Ya betul Pak Jatmiko. Oh iya, tadi kan Pak Wi sudah mengatakan bahwa murid-murid belum bisa kerjasama saat pembelajaran. Terus menurut Pak Wiono idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Ya mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas kelompok secara optimal, aktif, bersama-sama, berkolaborasi agar mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Seperti itu Pak Jatmiko. Terus ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Wiono lakukan supaya murid-murid bisa kompak kerjasama menyelesaikan tugas itu? Ya, sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP saya yang menjadikan anak itu aktif dalam kerja kelompok seperti itu Pak Jatmiko. Jadi Pak Wiono sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus sih sebenarnya karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid itu belum bisa sepenuhnya ya. Jadi untuk misalkan ada skala 1 sampai 10, ini di mana di posisi Pak Wiono itu untuk mencapai tujuan itu? Oh ya, posisi saya sekarang mungkin angka 6 Pak Jatmiko. 6 ya? Oh, Ya, masih 6. Terus yang posisi yang diinginkan itu berapa? ya minimal angka 9 lah, kalau 10 nanti sempurna Pak Jatmiko. 9 sudah tinggi ya. Terus kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain. Nah, kira-kira itu cara lain untuk mencapai tujuan tersebut itu apa ya Pak Wi?
Oh iya, oh iya Pak Jatmiko, mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran, penilaian sikap saya tekankan. Dan di akhir kegiatan refleksi, saya akan lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi kepada siswa yang telah menjaga kebersamaan. Oke, itu pada pembelajaran. Terus kalau di luar pembelajaran bagaimana? Oh iya, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan atau kompetensi beregu dan sering kami adakan yaitu permainan untuk mengenal teman lebih dalam gitu Pak Jatmiko. Wah, sangat luar biasa Pak Uyeni. Terus kira-kira rencana untuk mencapai tujuan tersebut apa ini? Ya, saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Kemudian saya menginformasikan kepada anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama kelompok gitu Pak Jatmiko. Itu berapa jangka waktunya yang dilakukan itu? Ya kira-kira 1 sampai 2 minggu lah. 1 sampai 2 minggu ya. Terus apa komitmen Pak Uyono untuk terhadap rencana aksi tersebut? Ya, saya akan membuat RPP terlebih dahulu dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Berikutnya keterampilan, berikutnya pengetahuan, dan tidak lupa diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan dalam regu gitu Pak Jatmiko. Oke. Terus kira-kira siapa yang akan membantu Pak Uyono merancang pembuatan RPP ini? Ya, nanti saya buat sendiri dulu, Pak. Lalu minta telaah oleh teman sejawat, teman di sekolahan, barangkali ada yang perlu direvisi. Wah, sip, mantap sekali. Menurut Pak Uyono, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Oh ya, dari percakapan kita kali ini, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau belum bisa belajar berkelompok dalam diskusi kelompok begitu, Pak. Alhamdulillah Pak Uyono sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan rencana Pak Wiono akan membuahkan hasil ya. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Pak Jatmiko sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mendiskusikan masalah yang sedang saya alami ini. Sama-sama Pak Wiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang filenya di mana? Kita tidak tahu. Oke. Saya belum Pak Wi. Oh, oke, monggo. Oke. Assalamualaikum Pak Jatmiko. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya Bapak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Wi. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah Pak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Pak Jatmiko tidak kelihatan bersemangat dan seperti biasanya. Kalau boleh tahu,
Kira-kira apakah ada masalah begitu? Itu loh Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Wi ada waktu? Mohon maaf loh ya sebelumnya, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah ada waktu Pak Jatmiko, dan jangan sungkan untuk saling bertukar permasalahan agar kita semuanya menjadi lebih tenang gitu. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, sebenarnya hari ini belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya agak bisa tenang gitu. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya Pak ini. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan dari saya? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Oh ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan dari Pak Jatmiko. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa? Silahkan diceritakan, Bapak. Pak Wi ingat nggak waktu itu beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, insya Allah saya masih ingat, tapi bagaimana bisa, Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Jatmiko mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya itu tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius? Tidak serius yang seperti apa, Pak Jatmiko? Itu loh Pak, Pak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Pak Jatmiko dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya itu beliau waktu saya mengajar itu tidak memakai teks Bapak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Jatmiko terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi, dari perpustakaan, dan yang lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu tetap pada kurikulum. Tapi ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan gitu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak Wiono, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, seperti itu. Mengapa Pak Jatmiko tidak menggunakan buku teks? Menurut saya itu sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan bagi para siswa. Siswa di sini juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Oh, sebenarnya itu sudah bagus Pak Jatmiko. Kemudian soal output nih. Menurut Bapak bagaimana hasilnya? Saat Pak Jatmiko mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya ya Pak Wi, betul juga ya Pak.
kenapa saya tidak kepikiran ke sana ini. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak, pentingnya buku sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada sebenarnya juga ya Pak ini. Ya, iya, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan jenengan? Iya Pak, terima kasih ya Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak ini. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus ini tentang masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan yang lain agak terbelengkalai juga. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah ketika Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada saya di sekolah kita itu loh. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Wah, ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat resah Pak Jatmiko adalah tidak nyamannya adalah saat supervisi itu. Karena Pak Jatmiko tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas mengingatkan Bapak, memberikan argumen sehingga hal ini membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Begitu Pak? Iya ya Pak ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Nah, jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini, Pak Jatmiko bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalkan Pak Jatmiko dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah sebenarnya yang terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Jatmiko dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Ya, seperti itu, amin. Semoga seperti itu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Jatmiko selanjutnya? Iya Pak, ini saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau juga memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Pak Jatmiko. Lalu, kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan memulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bapak. Oke, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya, Pak. Setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar dalam mengajar saya, Bapak. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, itu tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para peserta didik ini, Bapak. Wah, subhanallah, luar biasa Pak Jatmiko. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Wah, alhamdulillah. Syukurlah, Pak. Jadi sekarang saya merasa lega.
Karena jujur ya, saya takut masalah-masalah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan saya ini. Apabila sudah berurusan dengan atasan, kita takutnya nanti malah tambah melebar dan parah, Bapak. Oh ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak Jatmiko. Pada akhirnya Pak Jatmiko sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan atau deadline waktunya, Bapak? Iya, baik Pak. Untuk mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka langsung ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks. Dan secepatnya saya akan juga menghadap ke kepala sekolah, dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Oh ya, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Jatmiko butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman, guru serempun, mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Jatmiko. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak Jatmiko. Dan Pak Jatmiko dapat kembali bekerja dengan suasana yang tenang dan nyaman. Iya, amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih banyak loh Pak atas waktunya semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi seorang pendidik yang bisa memberikan teladan, baik bagi para peserta didik kita ya Pak. Oh ya, amin amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih sama-sama Bapak. Semoga sukses selalu mendapatkan kemudahan begitu.